Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar dari Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Wa qawlu Syekh, perkataan Syekh yaitu Abu Syuja' rahimahullah, wa yughsalu min sairin najasati marratan wahidatan ta'ti alaih wathalathu afdal. Ya, najis wa yughsalu min sairin najasat, seluruh model najis dicuci cukup sekali aja. Cukup sekali aja kalau memang sekali itu sudah mencukupi. Ya. Wathalathu afdal, dan 3 itu lebih afdal. 3 kali lebih afdal. Qad marra daliluhu wa kaifiyatul ghusl. Telah lampau dalilnya dan tata cara mensucikannya, membersihkannya atau membasuhnya. Wa qawluhu, perkataan Syekh Abu Syuja', wa thalathu afdal, 3 itu lebih afdal. Kenapa? Kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, li'anna dzalika izalatu najasin, karena itu adalah menghilangkan najis. Fayustahabbu tathlithu fiha kal ahdath, maka dianjurkan 3 kali dalam izalatin najas, sebagaimana ahdath, sebagaimana menghilangkan hadas. Ya, wudu, beberapa hal dalam wudu dianjurkan 3 kali. Maka kenapa tidak najis juga diperlakukan hitungan serupa? Lianna dzalika mustahabbun 'inda syakki fin najasah. Karena tatslits, yaitu memberdayakan 3 kali ini, mustahab, dianjurkan ketika terjadi syak, yaitu keraguan dalam hal yang najis tersebut, apakah dia hilang atau belum. Fa'inda tahaqquqiha aula, maka tentu merealisasikan tersebut lebih utama. Ya. Fahada di sini tahaqquqi, yaitu untuk merealisasikan hilangnya najis itu lebih utama karena najis gitu, kotor, jorok. Wa hadza fi ma idza zalatin najasatu bil ghuslah al wahidah. Kasus ini tatslits, yaitu 3 kali, semacam cebok misalnya, dianjurkan 3 kali. Penganjuran ini kalau misalnya hal yang najis tersebut bisa hilang hanya dengan sekali basuh. Ala mamarra. Amma idza lam tazul illa bitsalath wajabatis thalath. Adapun kalau misalnya najis tersebut tidak bisa hilang kecuali dengan 3 kali basuhan, maka wajib 3 kali. Jadi kalau sekali basuhan itu udah hilang, ada dianjurkan 3 kali. Tapi kalau misalnya sekali nggak cukup, ini harus 3 kali nih disiram, disetor harus 3 kali, maka wajib 3 kali. Wa yustahabbu ba'da dzalika tsaniyatun wa tsalitsah. Dan setelah itu masih ada penganjuran lagi, ditambah sekali lagi atau 2 kali lagi. Ya, tsaniyatun ini maksudnya sekali lagi, wa tsalitsah 2 kali lagi. Wallahu a'lam. Faham di sini, ikhwan? Izalatun najasah di sini umum ya, bukan, enggak mesti hanya yang nempel di badan, di pakaian atau tempat sujud. Melainkan masuk juga misalnya teras rumah, masuk juga kloset. Ya. Teras rumah kalau dalam mazhab Syafi'i, tai kotok misalnya itu najis. Ya. Ayam menunaikan hajat di teras. Terus gitu kan. Kemudian antum keluar. Nah, sekarang kan kalau antum bermadzhab Syafi'i, najis ini. Najis nih tai ayam nih. Maka kemudian antum siapin ember, antum gayungin, siram. Ghuslah wahidah
takfi ternyata karena mungkin sudah kering mungkin ya. Atau enggak, atau mungkin masih basah, sekali ser gini hilang dia ke bawah, ke rumput. Ya, ke rumput sini, stres. Nah, kayak kan? Diinjek sama udah zikir habis itu. Cek. Taib, yang penting kan udah hilang kan? Udah hilang. Maka ghuslah wahidah takfi. Tetapi dalam mazhab dianjurkan yang kedua dan yang ketiga. Supaya apa? Memastikan sampai 100% hilangnya dia. Gitu. Taib ternyata ini dia agak semi permanen. Ya, nemploknya itu melekat. Ya. Ternyata nggak cukup sekali, harus 3 kali. Maka wajib 3 kali antum basuh. Ya, itu belum contoh lain seperti tai tikus dan semisalnya. Ya, seterusnya lah. Kemudian masalah, ma hukmul ghusalah? Apa hukumnya al-ghusalah? Apa itu ghusalah? Lihat nih. Al-ma'ul ladzi yaghsilu bihin najasah wa yu'abbaru anhu bil ghusalah. Ada namanya air yang digunakan untuk mencuci najis, membasuh. Disebutlah air itu dengan namanya ghusalah. Ya. Nah, ghusalah ini bukan air yang di ember tadi, bukan. Ghusalah ini adalah air yang sudah antum perlu gunakan untuk membasuh. Itu gimana hukumnya? Ya, hal huwa tahir am najis? Apakah air ghusalah ini suci atau najis? Au kaifal hal, atau gimana keadaannya? Maka yunzar tafsil. Nah, ini dirinci lagi. In taghayyara ba'du awsafiha bin najasah fanajisatun qat'an wa illam tataghayyar. Kalau misalnya rincian pertama. In taghayyara ba'du awsafiha bin najasah fanajisatun qat'an. Kalau misalnya berubah sebagian dari sifatnya dengan karena najis, berubah nih sebagian sifatnya, maka jelas air ini najis. Gimana contohnya, kawan? Contohnya gimana, Putra, contohnya? Seorang bayi jalan di teras, kemudian pipis di situ. Dan pipisnya bau banget, entah habis makan apa dia. Mungkin makan kunyit atau apalah gitu. Pipisnya bau dan kuning. Oke? Kemudian Anda minta tolong Alwi siram dengan air. Ya. Maka dia siram dengan air minum dia. Ya. Kemudian dia siram dikit gitu. Ya, supaya najisnya hilang. Khalas, selesaikan disiram. Dan ternyata bekas dari itu kan ke sini nih. Ya, melebar ke sini airnya tuh. Karena air kencing kuning, taghayyara ba'du awsafih bin najasah. Maka Alwi pun memohon-mohon karena gimana Ustaz nih mubazir air nih Ustaz, gimana kalau ana balikin lagi ke tempat air minum ana? Gimana? Ya. Ya lumayan Ustaz buat minum katanya misalnya. Ya. Maka ana fatwakan di sini in taghayyara ba'du awsafiha bin najasah fa najisatun qat'an. Ya najis itu Alwi. Tapi terserah antum, kalau antum memang mau ya fadhal. Ana enggak bisa larang, ya. Najis enggak? Najis. Tapi wa illam tataghayyar. Gimana kalau kasusnya air basuhan ini tidak terpengaruh. Air yang untuk menyimbah najis ini tidak terpengaruh. Tidak ada perubahan pada dirinya, pada airnya itu. Maka di sini ada 2 rincian. Rincian 2A, dilihat apakah dia rincian 2A yaitu dia ternyata 2 kullah atau lebih. Rincian 2B, dia di bawah 2 kullah airnya. Ya.
Maka kalau misalnya fa in kana qullatain, dua qullah apalagi lebih, maka berkata Rafi'i fa tahiratun bila khilaf, maka suci tanpa khilaf. Bahkan kata Imam Nawawi wa mutahhiratun 'alal madhhab, dan mensucikan, bisa mensucikan sesuai dengan madhab. Itu kalau airnya banyak, lebih dari 2 qullah, 1 bak gitu loh. Ya, 1 bak. Ya. Contoh misalnya gimana contohnya ya, kawan? Antum masa bawa bak gitu ya? Apa contohnya? Enggak, bukan gitu. Kan najisnya di awal dulu ada najis. Iya. Misalnya anak ini pipis ke beberapa spot di teras. Kemudian anak minta tolong bawain 1 bak 2 qullah dari kontrakan antum. Akhirnya dibawa. Terus disiram gitu kan. Mumpung nih gitu kan. Disiram semuanya. Oke? Berpengaruh nggak itu kencing itu terhadap 2 qullah itu? Ya tentu enggak lah. Karena banyak. Maka ini air ini masih udah perhatiin, air ini boleh antum ambil untuk dimasukin ke tempat air antum, tafadhol. Daripada yang tadi kan najis, yang ini boleh. Ya. Baik. Rincian 2B. Wa in kana duna qullatain. Kalau misalnya di bawah 2 qullah, fa fihi khilaf, maka terjadi perselisihan di antara ulama. Wal jadidul azhar, pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i dan lebih zahir benarnya lebih dipilih oleh para ashab Syafi'iyah, anna hukmaha hukmul mahalli ba'dal ghusl, maka hukumnya juga dirinci lagi kalau itu. Bagaimana hukum tempatnya, area tersebut setelah pembasuhan. In kana najisan fa najisah, wa in kana tahiran fa tahiratun tapi ghairu mutahhirah. Kalau misalnya airnya di bawah 2 qullah, ya, mungkin 1 ember biasa, dibasuhlah itu, disimbah di teras. Maka di sini yang mazhab jadidnya Imam Syafi'i, hukumnya bergantung ke bagaimana antum meninjau tempat tersebut. Ya. Hukumnya lihat bagaimana hukum tempatnya setelah dicuci. Kan ini nggak terpengaruh tuh airnya, karena kencingnya mungkin sedikit. Nggak, warnanya nggak terpengaruh. Maka ketika antum ini air seember, gimana tinjauan antum? Ini suci atau enggak nih sekarang nih? Kalau misalnya suci, maka alhamdulillah suci. Tetapi sucinya di sini tidak bisa mensucikan. Artinya kalau air bekas dari itu antum buat wudu, maka enggak sah wudunya. Falau waqa'a fi ghasalatil kalbi syai'un 'ala syai'. Bagaimana kasusnya kalau misalnya sebagian air bekas pencuci anjing gimana? Pencucian terhadap anjing ya, kawan. Jadi anjing dicuci. Dimandiin ya. Dimandiin. Waqa'a min ghasalatil kalb. Bukan dimandiin, anjingnya itu bekas mandi atau anjingnya bekas ya gitulah pokoknya, nyebur apa. Gimana ya? Ana belum pernah punya anjing sih. Waqa'a min ghasalatil kalbi syai'un 'ala syai'. Ya. Jadi pokoknya bekas badan anjing lah. Itu mengenai suatu benda, suatu hal. Fa in kana min al-ghuslatil ula ghusila ma waqa'a 'alaihi sittan wa yu'affaru in lam yakun at-turabu fil ula. Wa in waqa'a min as-sabi'ati syai' lam yughsal. Gini loh kan, maksudnya gini. Dan ini bukan mazhab yang ana pilih ya. Dalam mazhab Syafi'i, jilatan bahkan badan anjing itu bekasnya 7 kali pencucian, paham? Ini bukan anjing yang dicuci sih sebenarnya, tapi
pencucian bekas anjing, gimana ya bahasanya? Bukan anjing yang dicuci, bukan. Apa? Bukan. Tapi alhamdulillah Pak Niman udah mulai bersuara kalau soal anjing ini, alhamdulillah. Mungkin karena ada kesempatan bisa ngomong anjing ya Pak ya. Enggak. Antum gini loh, dalam madzhab Syafi'i, anjing itu kalau nyenggol antum, walaupun nggak jilat antum, nyenggol aja. Senggol, kena bulunya gitu kan, kena tubuhnya. Maka dalam madzhab ini apa? Cuci 7 kali, najis. Celana antum najis. Ya kan? Karena kena anjing. Nah, kan salah satu dari pencucian tersebut dengan apa? Tanah atau debu kan? Sisanya yang 6 dengan air. Ini yang disebut air bekas antum nyuci. Bekas anjing, paham nggak? Itu namanya ghusalah juga. Karena kan antum mencuci spot atau bekas najis. Kev, gimana? Paham nggak, ikhwan? Kan? Nggak? Paham? Apa harus kita hadirkan anjing dulu? Ya kalau sesama kan nggak apa-apa. Misalnya kan nyiram tanaman, tempayan itu lewat anjing pernah masuk kaki kanan anjing itu ke tempayan air dalam tempayan itu. Iya. Bisa dibilang sama kayak gitu kan? Sama 7 kali. Iya. Tapi bukan itu kasusnya. Apa enggak kayak gitu maksudnya? Enggak, antum yang kena lah pokoknya. Antum yang kena anjing. Antum biasanya bukan udah zikir deh, alui deh ya. Kesenggol sama anjing. Ya. Berarti kan ini celana ya, kena kan? Nah, dalam mazhab ini najis. Najis type. Najis ini mughalladhah. Dalam mazhab Syafi'i hatta walaupun enggak dijilat oleh anjing, cuman nyenggol bulunya dan badannya, maka harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan turab. Walaupun hadis itu konteksnya kan apa? Jilatin wadah, ya kan ya? Bejana atau wadah minum atau makan. Tapi ini enggak terjilat. Jadi dalam mazhab Syafi'i kan satu tubuh anjing itu najis. Dan dihukumi najisnya mughalladhah, artinya kalau terkena dengan apapun dari pakaian kita, apapun terkena dari benda-benda kita, maka dibasuh 7 kali. Oke? Nah, sekarang ketika antum mencuci celana antum kan namanya basuh kan berarti harus air yang mengalir, air yang ada tirisannya gitu, bukan sebatas percikan atau basahan lembab doang. Itu kan berarti kan antum gayungin nih satu gitu kan. Maka kan banyak tuh tirisan airnya. Itulah yang disebut ghusalah. Gimana? Paham nggak di sini, Ikhwan? Paham nggak? Paham. Pak Abdul Khalik paham, Pak Abdul. Nah, kemudian dikatakan di sini, kalau itu yang terjadi, fa in kana minal ghuslatil, apa hukumnya itu apa? Hukumnya. Hukum airnya itu apa? Najis atau enggak? Karena kan ini habis dari membersihkan najis. Sama kayak membersihkan tai kotok, membersihkan tai tikus gitu sama. Tapi ini bedanya kalau ini membersihkan harus 7 kali. Kalau misalnya minal ghuslatil ula, dari basuhan air pertama, ghusila ma waqa'a alaihi sitan, maka harus apa? Jika ini air bekas cucian pertama, maka benda yang terkena itu dicuci tetap 6 kali. Dan wa yu'afaru in lam yakunit turabu fil ula, dan air cuciannya dicampur dengan tanah jika pada cucian pertama tersebut tidak ada tanahnya. Wa in waqa'a minas sabi'ati syai'un lam yughsal, tapi kalau misalnya jika ghusalah tersebut, ayat tersebut di pencucian yang ketujuh, maka tidak perlu ditambahi lagi dengan pencucian lainnya. Paham gak ikhwan maksudnya di sini, ikhwan? Hah? Belum paham? Atau nggak usah dipahami karena sebenarnya anak sendiri nggak mengamini mazhab ini, yang poin ini repot, ikhwan. Iya. Gini aja, jangan kena orang, bukan kena orang. Berarti ada anjing di sini. Oke. Ada anjing di sini. Ya, nunjuknya ke ini lagi, ke Putra lagi. Misalnya Putra, ada anjing sini. Terus anjing tersebut apa?
Bukan nyenggol bahkan, oke, bukan nyenggol. Pipis. Pipis, ya. Jilatannya aja 7 kali, apalagi pipis ya gitu kan kata mereka. Pipis. Angkat kaki satu, pipis dia. Ke la minerale itu. Oke. Imma antum buang itu, imma antum tetepin kip di situ tapi antum bersihkan. Oke, paham? Oke, sekarang Anda bersihin pakai ember, ada gayungnya. 7 kali. Salah satunya dengan turab. Ser gitu kan? Jadilah air bekas dari ser itu ghusalah namanya. Ini pencucian keberapa, ikhwan? Pertama. Apa hukum air ini? Hukum air ini masih najis. Kapan enggak najisnya? Antum tambahin lagi 6 kali cucian dengan tanah lagi. Paham enggak? Ribet enggak jadinya? Supaya tidak apa? Tidak najis. Tidak najis. Benda yang kena itu. Iya. Ngerti? Oke, itu satu tuh. Dan ternyata enggak, jangan satu. Oh, udah 7 udah dengan turab tuh. Ini siraman ke-7, ser. Siraman ke-7 ini apa kata di sini? Lam yughsal, udah enggak perlu lagi karena udah suci air bekas ini. Gimana, paham enggak, ikhwan? Hah? Paham sih. Saya nggak paham kenapa ada yang mau nampung gitu. Nah, ya itu juga ya di kan buat itu. Kan buat itu. Tapi ini khusus nuka anjing dan dikiaskan dengannya babi, tapi ini dalam mazhab Syafi'i. Ya, adapun yang lebih tepat wallahu alam adalah kalau dia bukan jilat wadah atau bejana maka nggak perlu 7. Cukup hilangkan najisnya aja sudah selesai. Tapi tetap najis gitu loh. Tetap jilatannya najis menurut mazhab lainnya seperti Imam Ahmad. Tapi kalau mazhab Maliki nggak najis. Nggak najis, jilatan najis nggak najis. Ini kayak kita disuruh selesai ini ada. Apa tuh? Oke. Lanjut sedikit ya kawan. Walau lam tataghayyar al-ghusalah walakin zada waznuha. Gimana kasusnya kalau misalnya seandainya air pencuci anjing tersebut tidak berubah, akan tetapi bertambah beratnya, bertambah timbangannya, maka ada fatariqan, maka ada dua pendapat. Ya, salah satu pendapat al-qat'u bin najasah, wa tsaniyah 'ala al-khilaf. Nah, kalau misalnya enggak ini walau lam tataghayyar al-ghusalah. Ini kayaknya enggak berkaitan dengan anjing ini yang ini. Ini umum. Kalau misalnya air bekas penyucian najis tersebut tidak berubah, tetapi kadar waznuha di sini bertambah apanya nih? Bertambah ghusalahnya atau najasahnya? Oh, maksudnya gini kan. Kita kan tadi bahas air buat pensucian tersebut imma di atas 2 qullah atau di bawah 2 qullah. Sekarang antum cuman siram 1 gram. Enggak 1 gram, 1 kilogram air untuk mencuci. 1 kilogram kira-kira berapa? Satu gayung lah ya. Ada bekas kencing kucing. Antum siram gitu kan? Ya. Air yang antum siram tersebut kemudian kencing kucingnya kemudian melebur di dalamnya, ternyata karena sedikit kencingnya tidak mempengaruhi air tersebut dari segi warna atau bau. Maka kemudian antum tambahi zada waznuha. Paham nggak? Banyakin lagi. Banyakin. Tapi nggak sampai 2 qullah. Bukan dari awal 2 qullah satu tower, nggak. Tadi seember, segayung. Tambah lagi segayung. Maka gimana pendapat ulama? Salah satu pendapatnya al-qat'u bin najasah, ini pasti tetap najis.
Kenapa? Karena di bawah 2 qullah. Mazhab yang kedua mengatakan hadza ala khilafi, yaitu enggak suci. Wallahu alam, sebenarnya sih kalau mau sebenarnya dilihat ya, kalau misalnya ternyata enggak berpengaruh ya khalas, suci-suci aja sebenarnya. Iya sebenarnya. Cuman untuk menjadi mensucikan itu meragukan ya. Apalagi kalau ditaruh di dalam tempat air minum alwi ya, sebaiknya jangan ya. Hadza kulluhu fi ghasalatin wastu'milat fi wajib at-taharah. Ini semua dalam masalah sisa, air sisa atau air bekas, bukan air sisa, air bekas yang digunakan untuk pensucian yang wajib. Seperti di teras antum ada apa? Di teras antum ada kotoran tadi, itu kan harus dicuci, jangan didemin gitu aja. Ya. Apalagi besoknya dipakai buat kajian gitu kan. Iya. Tai tikus bertebaran di sini gitu. Enggak, harus dicuci. Ya, gitu kan. Karena najis. Tuh. Adapun kalau misalnya dalam konteks mustahab, seperti konteks al-ma'ul musta'mal, al-ma'ul musta'mal fi mandubiha. Apa air musta'mal fi mandubiha ini? Nah, ini perlu dijelaskan lagi. Dalam fikih Syafi'i dan juga Hanbali ada istilah namanya ma' musta'mal. Air yang bekas dipakai wudu. Tapi ma' musta'mal terbagi menjadi 2. Ma' musta'mal fi wajib, ma' musta'mal fi mandub. Ma' musta'mal fil wajib yaitu air bekas basuhan pertama. Karena basuhan pertama itu wajib, ya enggak? Apa air musta'mal? Ini basuhan pertama. Cuci muka, basuh wajah pertama kali. Maka netesan ini namanya ma' musta'mal. Udah dizikir, jangan tanya siapa yang mau wadahin. Kita enggak bodoh amat mau bawain dari siapa, terserah antum. Antum juga boleh. Ya. Tapi Anda enggak mau. Nah, yang paling pertama ini namanya ma' musta'mal fil wajib. Oke? Nah, untuk yang kedua dan ketiga itu yang disebut ma' musta'mal fil mandub. Maka ma' musta'mal fil mandub itu suci dan mensucikan. Kan dalam fikih Syafi'i itu air itu kan ada 4. Ada ma' tahir mutahhir, ada ma' tahir ghair mutahhir, ada ma' tahir mutahhir ghair makruh, ada ma' tahir mutahhir makruh, seperti air yang bekas dijemur di negeri panas dan tempat wadahnya itu terbuat dari besi. Itu tahir mutahhir makruh. Ada tahir ghair mutahhir, di antara tahir ghair mutahhir ma' musta'mal. Dan juga ada ma' najis atau mutanajis. Nah, di sini air musta'mal kalau dalam fil wajib maka tahir tapi ghair mutahhir, enggak bisa mensucikan. Yaitu air bekas basuhan pertama. Tapi kalau air bekas basuhan kedua dan ketiga maka suci dan mensucikan. Jadi kalau antum mau nampung bekas air wudu ana, usahakan setelah basuhan yang kedua atau ketiga. Ya, fadhal. Iya, enggak apa-apa, ana enggak ngelarang kok. Apalagi udah zikir yang mau kayak gitu, Ustaz Afwan nih. Pakai ember kemudian ya. Bekas basuhan gitu, sekaligus ana bakal buang ingus. Apa hukumnya air yang ditadah kayak gitu terus diingusin? Ya dilihat apakah ingus itu mempengaruhi keumuman dari itu atau enggak. Kalau enggak mempengaruhi, cuman ada ya berlayar aja ingusnya, maka tidak masalah insyaallah. Ya boleh dipraktekkan kalau emang udah zikir mau kayak gitu ya, enggak ngelarang. Baik, cukup sekian insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.